Tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya bareng Ahilmi. Ahilmi kali ini dia baru pulang ya dari Mesir. Ahilmi ini salah satu warga Purwakarta, tepatnya di Nagrog, Cipulus. Beliau sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Gimana Ahilmi kabarnya? Kabarnya mudah-mudahan baik. Ini Bang Hadi juga begitu. Alhamdulillah, saya suatu kebanggaan dikunjungi oleh Ahilmi yang jauh-jauh dari Cipulus ke sini. Di Kopel. Pada kesempatan vlog hari ini saya akan nanya-nanya nih ke Ahilmi. Ahilmi kan sekarang lagi di Al-Azhar nih. Alasan alasan kenapa sih memilih kampus Al-Azhar? Kalau alasan mengapa memilih kampus Al-Azhar ya itu tadi yang seperti yang tadi kita obrolkan, bahwa kemungkinan yang paling besar itu saya diterimanya di situ, karena kan memang nggak punya ijazah SMA, aliyah atau SMK gitu, jadi tidak bisa masuk ke universitas yang ada di Indonesia. Al-Azhar menerima penyelenggara seleksi ke Al-Azhar yaitu Kemenag menerima ijazah pesantren. Jadi setara jeung lulusan aliyah. Jadi santri itu punya juga ya harapan buat mondok di luar negeri gitu. Santri. Iya, santri secara umum gitu. Oh punya ya, sebetulnya sih dimanapun sama saja nya. Gitu-gitu. Karena ada nu penting nama urangna diajarna. Betul. Cuma ya mungkin karena luar negeri itu mempunyai budaya yang baru, budaya adat yang berbeda, jadi lebih karena itunya sih yang berharga itu. Lebih karena hal-hal beda jeung urang gitu. Jadi kita punya referensi yang lebih gitu daripada orang misalkan belajar di Purwakarta terus misalnya atau di Bandung terus misalnya. Kan budaya yang kita lihat sehari-hari itu tadi gitu. Sehingga kita tidak punya referensi yang lain. Sehingga dalam menilai realitasnya orang kekurangan referensi asa nanti bener teh iya we wungkul gitu. Benar. Sehingga penting gitu keluar teh. Ini menarik, ini bakal jadi motivasi untuk para santri-santri secara umum ya. Gimana sih bagi dong tips untuk kita agar bisa melanjutkan pendidikan secara formal gitu. Terutama ke Al-Azhar. Enggak, sebetulnya kalau santrinya tidak sekolah terutama sekarang itu kan katanya ada undang-undang tentang pesantren yang katanya mau menyetarakan antara pesantren dan lulusan sekolah formal. Nah itu sebetulnya peluang gitu loh. Jadi kalau pada nantinya gitu bisa santri masuk UIN, masuk Unpad, masuk ITB tanpa sekolah ijazah aliyah itu kan keren. Itu harus diambil kesempatan itu gitu. Nah ya ini menjadi motivasi gitu bahwa santri-santri yang ada di Purwakarta terkhusus banyak kan yang curhat kepada saya juga, gimana nih saya nggak pengen kuliah tapi bingung gitu ya, salah satunya tadi nggak menamatkan pendidikan formalnya. Ternyata kan ini salah satu motivasi juga bahwa santri pun bisa loh gitu. Ya justru yang ke Al-Azhar itu harusnya santri masih yang lain. Nah gitu. Terus harusnya santri gitu. Ameh balik teh henteu asa aing, aing santri mah geus apa. Gitu. Sama ini gimana sih perbedaan pembelajaran Indonesia dengan Mesir? Secara apa ya secara bangku kuliah bangku kuliah aja. Di kuliah di Al-Azhar sendirinya, saya nggak di universitas lain nggak tahu. Kalau di Al-Azhar itu kan sebetulnya super duper mudah dalam tanda kutipnya kenapa bisa kita sebut mudah? Itu karena pertama absensi tidak berlaku. Yang kedua tidak ada yang namanya tugas harian makalah gitu, nggak ada. Terus yang ketiga tidak ada keharusan untuk menulis karya ilmiah, skripsi nggak ada. Jadi sih sekolah SD, bahkan lebih gampang. Nu penting mah ujian, miluan, lulus. Kayak gitu. Berapa tahun kira-kira? 4. 4 Jadi sama aja. kalau kuliahnya 4, cuma kan karena kita bukan orang Arab, non Arab. Tahun pertama itu kita disetarakan dulu, jadi ada kelas bahasa gitu, kursus lah.
Jadi 5 tahun lah. 5 tahun. Kita lancar-lancar nanya. Ya lamun males ya mungkin bisa lebih, ada yang 8, ada yang 9. Nah, ini akan channel saya tuh lebih ke kayak ya ayolah santri juga bisa loh ngembangin gitu bakatnya. Pesan dari Ahilmi untuk santri-santri yang ada di Purwakarta khususnya Nusantara. Pesan. Pesan. Belajar dari naon deui gitu. Belajar. Apakah santri, apakah bukannya Iya. kita sebagai orang, sebagai manusia, perlu diajar dan Benar, naon deui gitu. benar. Udah gabut. Nah, Masa kita mau main game terus itu diajar. Kalaupun main game niatkan sebagai belajar. Nah, karena kan dalam hal apapun itu pasti ada pelajaran. Nah, termasuk dalam main game pasti ya pelajaran strategi kah atau naon kah, manajemen waktu apa misalkan orang teh ya maghrib ya baru main game itu kan disiplin dan pelajaran-pelajaran seperti gitu teh teh mahal. Nah, kesadaran akan hal tersebut mungkin perlu ke orang dikembangkan gitu. betul. Untuk ini ya, untuk pergaulan nih di Arab dan Indonesia anak mudanya, apakah apa yang membedakan? Apa yang membedakannya? Kalau misalkan di Indonesia sekarang sedang marak-maraknya gejala kearab-araban. Di Arab sendiri, di Mesir lah terutama, anak muda itu sedang kerasukan gejala-gejala kebarat-baratan. Jadi ngapa udah gue, udah yang jadi Arab yang jadi Barat, celana lepis gitu ta. Memang semua orang di Mesir pakai gamis dan gitu. pakai urang bahkan biasanya. Ya, orang-orang mudanya tuh mereka itu sangat stylish lah kira-kira gitu. Paham dengan bentuk rambut yang di ala Korea kan, di ala Eropa kan tuh mereka paham. Jadi nggak yang kita bayangkan Arab itu sorban Islamis gitu. Jadi gitu teman-teman semua. Teman-teman semua ini harus jadi motivasi bahwa ya santri terutama yang emang punya potensi banyak harus pintar-pintar membaca peluang ya. Salah satunya dari bakat itu, terus harus bisa konsentrasi di bidang yang udah benar-benar ditekuni ya. Ya, meskipun tapi tetap harus explore-nya gitu. Itu sih teman-teman, terima kasih Ahilmi Sama-sama, atas makasih. bincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.